Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Justina Ratu, biasa disapa Yuni. Perkenalkan, nama saya Maria Indiola Nurnaniswati, biasa disapa Nova. Di sini kami akan menceritakan mengenai terbentuknya Pulau Koa dan Pulau Ende. Tokoh-tokohnya yaitu pemuda Wonge menjadi Gunung Wonge, pemuda Meja menjadi Gunung Meja, gadis Ia menjadi Gunung Ia, dan gadis Konge menjadi Gunung Konge. Perannya, pemuda Wonge menyukai gadis Ia menyukai pemuda Meja, dan sebaliknya, gadis Konge menyukai pemuda Wonge. Di suatu tempat, hiduplah 2 orang pemuda dan 2 orang gadis. Pemuda tersebut bernama pemuda Meja dan pemuda Wonge, serta gadis tersebut bernama gadis Ia dan gadis Konge. Mereka merupakan teman dekat yang hidup bersama, saling tolong-menolong dan akur. Namun dalam pertemanan mereka ada rasa ingin memiliki antara pemuda Wonge, pemuda Meja, dan juga gadis Ia. Karena pemuda Wonge sangat mencintai gadis Ia, ia pun menceritakan hal tersebut kepada gadis Konge. Tanpa pemuda Wonge sadari bahwa ia juga dicintai oleh gadis Konge. Gadis Konge pun merasa sedih. Keesokan harinya, gadis Konge melihat bahwa gadis Ia sedang berjalan bersama pemuda Meja. Gadis Konge pun menceritakan katanya kepada pemuda Wonge. Wonge, tadi saya melihat Ia sedang berjalan bersama dengan Meja. Mereka berdua berjalan bersama sambil berpegangan tangan, tambahnya. Setelah mendengar cerita dari gadis Konge, pemuda Wonge pun sangat marah dan merasa kesal. Tanpa berpikir panjang, pemuda Wonge dengan segera mengambil parangnya, lalu mengasahnya hingga tajam. Dengan segera, pemuda Wonge berlari menuju ke rumah pemuda Meja. Sesampainya di sana, dia melihat pemuda Meja sedang duduk di depan rumah. Lalu, ia berkata kepada pemuda Meja, "Meja, mengapa engkau merampas gadis Ia? Apakah engkau tidak tahu kalau saya sangat menyukainya?" Tanpa berpikir panjang dan mendengar jawaban dari pemuda Meja, ia langsung mengambil parang yang ia asah, lalu memenggal kepala leher Meja. Leher Meja pun langsung terpental jauh dan jatuh. Leher Meja pun terpental jauh jatuh di sebelah selatan, dan kemudian terbentuklah Pulau Koa. Sedangkan parang milik pemuda Wonge terlepas dari tangan pemuda Wonge dan jauh jatuh terpental di sebelah utara, dan terbentuklah Pulau Ende. Hari pun berlalu, didapati gadis Konge sedang bersama gadis Ia di rumahnya. Gadis Konge menceritakan kepada gadis Ia bahwa pemuda Meja telah dibunuh mati. Mendengar hal tersebut, gadis Ia merasa sedih dan gadis Konge menceritakan kepada gadis Ia bahwa pemuda Meja telah dibunuh mati pemuda Konge. Mendengar hal tersebut, gadis Ia merasa sedih dan mulai menjauhkan dirinya dari pemuda Konge. Melihat reaksi dan tindakan gadis Ia, gadis Wonge merasa senang karena dengan begitu dirinya dengan mudah bisa mendapatkan pemuda Wonge. Seiring berjalannya waktu, gadis Wonge merasa sangat senang karena apa yang diinginkannya telah tercapai, bahwa dirinya hidup bersama pemuda Wonge. Letak setiap toko yaitu kepala pemuda Meja terletak di sebelah selatan yang disebut Pulau Koa, badan pemuda Meja berdekatan dengan gadis Layang disebut Gunung Meja dan Gunung Ia, dan posisi pemuda Wonge berdekatan dengan gadis Konge yang disebut Gunung Wonge dan Gunung Konge. Pesan moral dari cerita tersebut adalah kisah cinta di atas secara sosial antropologis memberikan gambaran apa arti sesungguhnya cinta. Bahwa cinta bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi sesuatu yang harus dihargai. Hubungan personal lawan jenis lebih diikat dalam apa yang sering disebut chemistry atau unsur yang mengikat untuk saling memiliki di antara 2 orang yang juga sangat tergantung dari pembawaan diri masing-masing.
bukan sebuah pemaksaan kehendak, karena sesungguhnya dalam hubungan lawan jenis yang dicari adalah kebahagiaan. Amarah, dendam, kesombongan, iri hati, dan rasa cemburu akan selalu ada dalam diri setiap manusia. Hanya diperlukan pengendalian diri. Jika tidak, semuanya akan berujung kepada penyesalan. Legenda kisah percintaan tiga gunung, Gunung Meja, Gunung Wongge, dan Gunung Iya, di atas setidaknya menjadi petua bijak bagi konteks kehidupan masyarakat lokal bahwa harmoni kehidupan akan berjalan dengan baik jika kita saling menghargai perbedaan dan menerima kekurangan. Walau memang hanya sebatas mitos, kisah ini membawa pesan moral yang berarti dan menjadi pendidikan bagi anak-anak, baik sebagai dongeng menjelang tidur, berbagi cerita dengan teman sepermainan, menjadi bahan bacaan di sekolah, atau juga bahan yang diceritakan di kelas. Akhir dari video ini, besar harapan dari kelompok kami ialah Semoga cerita tersebut dapat bermanfaat bagi anak-anak dan remaja masa kini. sekian dan terima kasih.